Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita telah memasuki tema 9 subtema 2 pembelajaran yang ke-1. Subtema 2 itu membahas tentang benda angkasa luar dan rahasia. Baik, kita mulai. Ketika malam tiba dan kamu memandang langit yang cerah, apakah yang kamu lihat? Langit yang gelap dengan benda-benda langit yang berkilau akan menjadi pemandanganmu, bukan? Jika tepat waktunya, maka kamu akan melihat bulan dengan bentuk yang khas sesuai kenampakan dari bumi. Pernahkah kamu berpikir ada apa sebenarnya di langit sana? Apakah yang kamu bayangkan serupa dengan yang sebenarnya? Pertanyaan seperti itu telah lama muncul di benak manusia, hingga mendorong manusia menemukan cara untuk menjawab pertanyaan itu. Kali ini, kamu akan lebih banyak tahu tentang benda-benda langit yang ada di dalam sistem tata surya kita. Ayo mengamati, silakan amati gambar. Amati gambar berikut dengan seksama. Pernahkah kamu melihat pemandangan seperti yang tampak pada gambar? Kira-kira apa yang hendak kamu katakan tentang cahaya yang paling terang pada gambar itu? Di manakah kamu akan menemukan pemandangan seperti itu? Oke, nah tugas pertama kamu adalah 1. Tuliskan sebanyak mungkin apa yang kamu ketahui tentang gambar yang tadi. Yang kedua, tuliskan hal-hal yang kamu ingin ketahui tentang gambar tersebut di dalam bentuk pertanyaan. Oke, itu adalah tugas pertama kamu. Kita lanjut. Salah satu benda langit yang sering kamu lihat di malam hari yang cerah adalah bintang. Apakah bintang itu? Ayo kita cari tahu tentang bintang dari bacaan berikut. Judul bacaannya, Fakta tentang Bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya tersebut tersusun atas gas-gas, antara lain hidrogen dan helium. Bintang memiliki warna yang bermacam-macam, ada yang berwarna merah, jingga, kuning putih, hingga berwarna biru. Perbedaan warna-warna tersebut salah satunya disebabkan oleh perbedaan suhu permukaan bintang tersebut. Matahari adalah salah satu contoh bintang. Matahari merupakan bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Hal ini menyebabkan cahaya matahari tampak lebih terang. Ukuran matahari tampak lebih besar jika dilihat dari bumi bila dibandingkan bintang-bintang lainnya di dalam tata surya. Matahari memiliki volume yang sangat besar, yaitu sekitar 1 juta kali volume bumi. Dengan ukurannya yang sangat besar itu, matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar pula. Gaya gravitasi matahari kurang lebih 28 kali lebih besar daripada gravitasi bumi. Gaya gravitasi tersebut menyebabkan gaya tarik-menarik antara matahari dengan planet-planet dan benda-benda lainnya. Hal inilah yang menyebabkan matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh 8 planet. 8 planet tersebut memiliki jarak yang bervariasi dari matahari. Jarak dari matahari ke Merkurius sekitar 5,79 juta km, ke Venus berjarak 108 juta km, ke Bumi berjarak 150 juta km, ke Mars berjarak 28 juta km, sedangkan jarak matahari ke planet luar yaitu Jupiter adalah 779 juta km, Saturnus berjarak 1430 juta km, Uranus berjarak 2880 juta km, dan paling jauh jaraknya ke Neptunus yaitu sejauh 4500 juta km. Oke, tugas kamu yang kedua berdasarkan bacaan di atas. Apa yang disebut dengan bintang? Nomor satunya. Nomor dua, mengapa bintang memiliki warna-warna yang berbeda-beda? Yang ketiga, mengapa matahari disebut sebagai bintang? Yang keempat, apa yang kamu ketahui tentang matahari? Itu adalah tugas kamu yang kedua, jawab 4 pertanyaan tentang bacaan. Nah, oke, lanjut. Nah, kita mengamati. Nah, tugas kamu yang ketiga adalah mengisi tabel berikut. Nah, tabel ini untuk isian jarak planet dari matahari itu ada di bacaan tadi ya, sudah Bapak sebutkan ya. Contohnya adalah Merkurius 58. Perbandingan jaraknya. Nah, Venus, untuk Merkurius, Venus itu 108 dibagi 2 kali jarak matahari ke bumi. Nah, kalau bumi 150 bagi 58, jadi Merkurius ini 58 ini sebagai pembagi ya, maka nanti hasilnya menjadi perbandingannya. Nah, ini contoh untuk 3 planet. Nah, kamu cari 5 planet lagi. Nah, untuk jaraknya tadi sudah ada di bacaan yang tadi ya, sama dengan Neptunus. Tinggal kamu bagi dengan jarak ke Merkurius, nanti hasilnya perbandingan tersebut adalah
isinya. Itu untuk tugas kamu yang ketiga, mengisi perbandingan tabel jarak antara planet dalam lomba. Oke? Oke, lalu jangan lupa setelah kamu isi tabelnya, buat kesimpulannya. Itu untuk tugas yang ketiga. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang di sini ada satu bacaan yang berjudul Langit di Wairebo oleh Diana Caritas. Silakan kalian simak. Ayah, kita baru saja melihat sebuah bintang jatuh. Seru kita kegirangan. Wajahnya gembira sekali. Ia tetap saja memandangi langit yang penuh bintang malam itu. Malam ini kita untuk pertama kalinya menginap di sebuah kampung terpencil yang sangat terkenal akhir-akhir ini di penjuru negeri. Nama kampung itu adalah Kampung Wairebo yang terletak di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut. Kampung itu adalah bagian dari Desa Satarlenda, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur. Bersama dengan kedua orang tuanya serta beberapa orang lainnya, Gita bersemangat sekali menikmati petualangannya. Waktu dan tenaga yang ia habiskan untuk menempuh perjalanan mendaki menuju kampung itu cukup membuatnya beberapa kali hampir patah semangat. Namun kini ia merasa tidak pernah menyesalinya. Pemandangan yang menakjubkan di kampung terpencil itu telah membayar semua kelelahannya. Pada malam hari, Gita dan rombongan tinggal di rumah adat. Rumah adat tersebut disediakan penduduk kampung untuk para pengunjung. Salah satu hal yang disebut ditunggu para pengunjung adalah menikmati pemandangan langit Rebo pada malam hari. Gita tidak mengeluh sama sekali ketika ia dibangunkan orang tuanya pada tengah malam. Kita dibangunkan kedua orang tuanya untuk melihat pemandangan langit di kampung itu. Di langit kampung Wairebo malam itu ada jutaan bintang bertaburan. Kita merasa kagum luar biasa. Ayah, mengapa baru kali ini kita dapat melihat bintang sebanyak dan seterang ini? Mengapa kita tidak pernah melihatnya ketika kita berada di luar rumah kita? Bukankah seharusnya kita dapat melihat bintang di mana saja? Tanya Gita tetap tak mengalihkan pandangan matanya ke langit. Pertanyaan menarik kita. Pertama, karena kita berada di ketinggian yang cukup untuk dapat mengamati bintang di langit dibandingkan rumah kita yang berada di dataran yang lebih rendah. Tempat ini memang memungkinkan untuk bisa mengamati benda-benda langit dengan lebih jelas, jawab ayah. Ya, tadi kita mendengar pemandu kita menjelaskan tentang ketinggian tempat ini. Memang tinggi sekali ya. Kita tadi hampir tak ingin melanjutkannya, kata Gita. Terus yang kedua apa ya? Ya, tanya Gita tidak sabar. Ayah baru mau menjelaskan, kamu sudah memotong, tawa ayah. Ayah tahu kamu sangat bersemangat dengan semua ini, Gita, kata ayah sambil mengusap kepala Gita. Kita tertawa sambil tetap menatap langit. Yang kedua, kita tidak dapat melihat benda-benda langit dengan jelas bila di sekeliling kita terlalu banyak cahaya. Para ilmuwan menyebutnya sebagai polusi cahaya, jelas ayah lagi. Polusi cahaya? Ayah, kita pernah mendengar tentang polusi cahaya. Setahu kita yang ada hanya polusi udara, air, dan tanah. Apa itu polusi cahaya? Mana bisa? Tanya Gita memotong penjelasan ayah lagi. Oh Gitaku sayang, ayah masih hendak menjelaskannya. Terus saja kamu potong, tawa ayah keras-keras. Maaf ayah, Gita hanya heran. Gita ikut ketawa. Tak mengapa anakku, ayah senang kamu ingin tahu tentang hal-hal yang ada di sekitarmu. Ayah yakin kamu tidak akan bertanya jika tidak melihat bintang-bintang itu. Ini pengalaman yang menarik kan, kata ayah. Ayah teruskan ya. Polusi cahaya adalah suatu keadaan ketika cahaya berpendar terlalu banyak, bahkan berlebihan. Cahaya itu bisa berasal dari sumber cahaya buatan seperti lampu atau cahaya alami. Akan tetapi, sumber utama polusi cahaya berasal dari sumber cahaya buatan. Contohnya lampu-lampu yang biasa digunakan sebagai penerang jalan, papan iklan, lampu dekorasi, lampu gedung, lampu kendaraan, dan lainnya. Pendaran cahaya ini dapat menghalangi kita untuk melihat benda-benda langit, jelas ayah. Nah, sekarang kamu perhatikan. Apakah kamu melihat ada cahaya buatan di sekitar sini kecuali cahaya di rumah adat yang disebut Baruniang itu? Hampir tidak ada cahaya, bukan? Dan kalau kita ingat, di sepanjang perjalanan menuju kampung ini yang kita lihat hanya hutan belantara. Tidak tampak ada rumah tinggal dan jauh dari jalan raya. Kita berada di tengah hutan yang gelap, maka hampir tidak ada cahaya buatan di sekitar sini. Apa kamu sekarang mengerti? Tanya ayah. Oh begitu ayah, wah kita bersyukur sekali bisa menikmati pemandangan ini ya ayah. Kita dapat melihat bintang-bintang ini, sungguh indah, seru Gita. Ayah tersenyum dan meninggalkan kita yang masih ingin melihat bintang di langit, sambil berharap dapat menyaksikan bintang jatuh malam itu. Oke, nah di sini sebelum kamu mengerjakan tugas ada informasi yang harus kamu perhatikan.
Jalan cerita atau isi cerita atau alur cerita disebut dengan plot. Plot merupakan salah satu bagian tulisan fiksi yang sangat penting. Plot atau alur cerita berisi tentang peristiwa-peristiwa yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Keterkaitan ini akan membentuk satu kesatuan cerita yang utuh. Biasanya, alur cerita dalam cerita fiksi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, tengah, dan akhir. Bagian awal biasanya berisi tentang pengenalan tokoh dan masalah. Bagian tengah biasanya berisi tentang masalah dan konflik dalam cerita. Sedangkan bagian akhir biasanya menceritakan tentang penyelesaian masalah dari cerita tersebut. Oke, nah sekarang tugas kamu yang terakhir adalah mengisi diagram di bawah ini. Nah, ini nih ya. Berikut judulnya apa tadi? Tokohnya siapa? Di mana peristiwanya? Kapan terjadinya? Apa yang terjadi dan mengapa? Bagaimana penyelesaiannya? Itu tugas kamu yang kelima. Lalu keempat ya. Nah, sekarang tugas kamu yang kelima adalah kamu berimajinasi dari cerita di atas. Kamu bikin imajinasi dari cerita di atas, lalu kamu jelaskan gambar yang kamu buat berdasarkan cerita yang di atas. Oke, jelas ya anak-anak? Oke, baik anak-anak, cukup sekian untuk tugas pembelajaran hari ini. Jangan lupa semua tugas kerjakan sesuai perintahnya, kasih nama, tanggal, judul yang jelas agar mudah dikoreksinya. Baik, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.